Ponselku bergetar di atas meja dapur tepat saat lampu mati sendiri. Aku membeku, jari-jariku masih basah, napasku tertahan oleh bunyi langkah yang tak seharusnya ada. Rumah ini terasa terlalu luas malam ini. Aku berdiri tanpa persiapan, tanpa saksi, sementara seseorang di balik dinding memegang kendali atas sesuatu yang belum kupahami. Keheningan menekan, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Kepercayaan yang selama ini kukenakan seperti kulit mendadak terasa tipis dan rapuh. Aku melangkah pelan, lalu berhenti. Ada satu detail kecil yang tak bisa kuabaikan, bau parfum asing bercampur dengan sesuatu yang sangat kukenal. Sunyi. Detik itu memanjang. Dan saat itu, aku sadar aku adalah satu-satunya yang tidak tahu. Dada terasa kosong, bukan karena kebenaran, tapi karena semua mata di sekelilingku seolah telah menutup rapat rahasia yang sama. Ketakutan tidak berteriak, ia menetap. Jika kepercayaanmu runtuh tanpa suara, apakah kamu akan menyadarinya tepat waktu? Rumah itu terlalu tenang pagi itu. Bukan tenang yang menenangkan, melainkan tenang yang terasa seperti ada sesuatu ditahan, seperti napas yang tidak dikeluarkan sepenuhnya. Aku berdiri di dapur, mendengarkan bunyi air dari keran yang sudah lama tertutup, gema kecil yang seharusnya tidak ada. Cahaya matahari masuk dari jendela dengan sudut yang aneh, memantul di lantai, lalu berhenti di kaki meja makan seakan ragu melangkah lebih jauh. Suamiku duduk di ruang keluarga, punggungnya menghadapku. Televisi menyala tanpa suara. Tangannya memegang ponsel, jari-jarinya bergerak cepat, terlalu cepat untuk sekadar membaca berita pagi. Aku memanggil namanya. Sekali, dua kali. Ia menoleh, tersenyum tipis, lalu kembali menunduk. Nanti ya, katanya pendek. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Aku berkata dalam hati bahwa semua orang punya hari sibuk. Bahwa tidak adil menuntut perhatian penuh setiap saat. Aku menuang kopi, aroma pahitnya memenuhi dapur, menutupi bau lain yang samar. Parfum manis yang tidak pernah kupakai. Adikku datang lebih sering akhir-akhir ini. Ia selalu punya alasan yang masuk akal. Mengantar dokumen. Meminjam charger. Menunggu ojek. Kadang hanya duduk, memainkan rambutnya, tertawa kecil pada hal-hal yang tidak lucu. Aku senang, tentu saja. Rumah yang ramai seharusnya membawa kehangatan. Tapi kehadirannya meninggalkan sisa udara yang berbeda, seperti pintu yang terbuka terlalu lama. Ketika mereka berada di ruangan yang sama, ada jeda-jeda aneh. Kalimat yang terputus. Tawa yang datang terlalu cepat lalu mati mendadak. Tatapan yang segera dialihkan. Aku melihatnya, tapi memilih untuk tidak menatap terlalu lama. Mengamati terasa berbahaya. Mengakui berarti membuka sesuatu yang belum siap kuterima. Siang hari, rumah kembali sunyi. Aku membersihkan meja, memindahkan barang-barang kecil yang seharusnya tidak perlu dipindahkan. Setiap gerakan kulakukan pelan, seolah jika aku bergerak terlalu cepat, keseimbangan rapuh ini akan pecah. Di kamar tidur, sprei rapi. Terlalu rapi. Bantal di sisi suamiku berbau sabun baru. Bukan sabun yang biasa kami gunakan. Aku duduk di tepi ranjang, menghela napas, lalu tersenyum sendiri. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin pikiranku mencari masalah karena tidak ada yang lebih penting untuk dipikirkan. Aku selalu pandai menjelaskan hal-hal yang tidak nyaman. Itu caraku bertahan. Sore hari, adikku kembali. Kali ini tanpa alasan yang jelas. Ia membawa kantong plastik kecil berisi kue, meletakkannya di meja tanpa bertanya. Aku mampir aja, katanya. Masuk, jawabku, refleks. Suamiku muncul dari kamar kerja. Wajahnya berubah sepersekian detik saat melihat adikku. Bukan terkejut. Lebih seperti, siap. Aku hampir melewatkannya. Hampir. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele. Kuaka. Maset. Harga bensin. Aku duduk di antara mereka, merasa seperti penonton dalam percakapan yang sudah dihafal. Ada kehangatan yang tidak menyentuhku. Ada tawa yang tidak mengundangku masuk. Aku mencoba ikut tertawa. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Malam datang dengan cepat. Lampu-lampu dinyalakan satu persatu, tapi sudut-sudut rumah tetap gelap. Saat makan malam, suamiku lebih banyak diam. Adikku makan pelan,
Sesekali menatap piring, sesekali menatap ke arah yang sama dengan suamiku, lalu cepat-cepat menunduk. Aku bertanya tentang pekerjaannya. Ia menjawab singkat. Aku bertanya tentang rencananya besok. Ia tersenyum tanpa menjawab. Capek, tanyaku pada suamiku. Iya, katanya, terlalu cepat. Aku mengangguk lagi. Selalu mengangguk. Seperti itu caraku menjaga rumah tetap berdiri. Setelah adikku pulang, aku membersihkan dapur. Suamiku masuk kamar lebih dulu. Pintu tertutup. Aku mendengar bunyi kunci, pelan tapi jelas. Aku berhenti mencuci piring. Tangang ka besa dinjen. Kunci itu tidak pernah diputar sebelumnya. Tidak di rumah kami. Aku berdiri lama di depan wastafel, mendengarkan detak jam dinding. Setiap detik jatuh dengan suara berat. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa kunci itu mungkin kebiasaan baru. Bahwa orang berubah. Bahwa perubahan tidak selalu berarti ancaman. Malam itu aku sulit tidur. Swamika berbaring membelakanjaku, napasnya teratur. Ponselnya terletak di meja samping, layar menghadap ke bawah. Aku menatap punggungnya, garis bahunya yang kukenal bertahun-tahun. Rasanya seperti melihat orang asing yang mengenakan tubuh yang familiar. Aku ingin bertanya. Kata-kata sudah tersusun di ujung lidah. Tapi aku menelannya. Pertanyaan bisa merusak hal-hal yang masih berdiri. Aku memilih diam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Adikku datang, lalu pergi. Suamiku semakin sering mengunci ponsel. Senyumnya tetap ada, tapi tidak lagi sampai ke mata. Lingkungan sekitar pun berubah. Tetangga menyapa dengan terlalu ramah, lalu cepat-cepat berlalu. Seorang ibu di warung memandangku lama sebelum berkata, "Hati-hati ya." "Hati-hati kenapa?" tanyaku. Ia tertawa kecil, gelisah. "Ah, enggak apa-apa." Aku pulang dengan kantong belanja yang terasa lebih berat dari isinya. Rumah menyambutku dengan sunyi yang sama. Aku duduk di sofa, menatap pintu depan, mencoba merasakan kembali rasa aman yang dulu begitu alami. Dulu aku tidak perlu meyakinkan diri sendiri bahwa aku bahagia. Sore itu, aku menemukan sesuatu yang kecil. Sangat kecil. Di sudut sofa, tersembunyi di antara lipatan kain, ada jepit rambut. Bukan milikku. Bukan warna yang pernah kupakai. Aku memegangnya lama, seolah benda itu bisa berbicara jika ditekan cukup keras. Langkah kaki terdengar dari kamar. Suamiku keluar, menatapku. Matanya turun ke tanganku, lalu naik kembali ke wajahku. Sepersekian detik keheningan jatuh di antara kami. "Itu, dari mana?" tanyaku pelan. Ia mengangkat bahu. "Mungkin punya kamu." Aku menatapnya. Ia menatap balik, tenang, terlalu tenang. Aku meletakkan jepit rambut itu di meja, satu gerakan kecil yang terasa seperti membuka pintu ke ruang yang belum pernah kumasuki. Di luar, angin berhembus pelan. Tirai bergerak. Rumah itu tetap berdiri, tapi sesuatu di dalamnya telah bergeser, dan aku tahu, meski belum berani mengakuinya, bahwa firasat yang selama ini kutepis baru saja menemukan bentuknya. Ketika firasat muncul, peringatan pertama tak bisa ditarik kembali. Pagi itu aku bangun dengan satu pikiran yang tidak bisa kutaruh kembali ke tempatnya. Jepit rambut itu. Benda kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi entah kenapa terasa seperti paku di bawah kuku. Tidak terlihat, namun menyakitkan setiap kali disentuh. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri, mencoba menemukan tanda bahwa aku berlebihan. Mata sedikit sembab, Fiber pukit. dan di belakang mataku, ada sesuatu yang baru, kewaspadaan. Suamiku sudah siap berangkat. Kemajanya rapi, rambutnya tersisir. Gerakannya efisien, seperti orang yang sudah hafal jalur keluar dari situasi. Ia menatap ponsel sebentar, lalu memasukkannya ke saku. Aku memperhatikan cara ia memegang benda itu, terlalu dekat dengan tubuh, seperti menjaga sesuatu yang rapuh. Kamu sarapan? Tanyaku. "Nanti di kantor," jawabnya singkat. Ia mencium keningku, cepat, tanpa berhenti. Bau parfumnya menempel sebentar lalu hilang. Parfum yang sama, tapi hari ini ada lapisan lain yang samar, manis, asing. Aku menelan ludah, memaksa diriku tersenyum.
Pintu depan tertutup. Suara kunci beradu, lalu langkahnya menjauh. Rumah kembali menjadi ruang besar yang kosong. Dan di ruang kosong itu, pikiranku mulai bergerak. Aku mencoba membuang jepit rambut itu. Tapi tanganku tidak melakukannya. Aku malah menyimpannya di laci dapur, di antara sendok dan garpu, seperti barang bukti yang belum tahu harus dibawa kemana. Setiap kali membuka laci itu, aku merasa seperti sedang menipu diriku sendiri. Siang hari, aku pergi ke warung dekat kompleks. Matahari terik, jalanan berdebu, suara motor memecah kesunyian. Biasanya aku suka berjalan pelan, menikmati udara, menyapa orang-orang. Hari itu aku merasa semua orang melihatku sedikit lebih lama. Ibu warung menyapaku dengan senyum yang terlalu lebar. Belanja sendirian, Mbak? Iya, jawabku, pura-pura biasa. Ia mengambil plastik, memasukkan beras, gula, minyak. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya tidak tenang. Ada momen kecil ketika ia menahan napas, seolah menimbang sesuatu di kepala. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Mbak, jangan terlalu baik." Ya. Aku berhenti. Plastik di tanganku terasa berat. Maksudnya? Ibu itu tertawa kecil, suara yang tidak sampai ke hati. Ah, enggak apa-apa. Cuma, ya, namanya hidup. Seorang pelanggan lain, ibu muda yang sering kubicarai soal harga sayur, menatapku cepat lalu menunduk. Ia membayar tergesa, pergi tanpa pamit. Punggungnya kaku, seperti orang yang baru saja lolos dari pertanyaan yang sulit. Aku berjalan pulang dengan langkah lebih lambat, bukan karena capek, tapi karena ingin menunda kembali ke rumah. Tapi rumah tetap menungguku, dingin, tenang, dan terlalu bersih. Aku menaruh belanjaan, lalu duduk di ruang keluarga. Televisi mati. Jam dinding berdetak. Itu saja suara yang ada. Aku mencoba merasionalisasi. Mungkin ibu warung hanya bicara tentang orang-orang yang suka memanfaatkan. Mungkin tetangga sedang punya urusan sendiri. Mungkin aku yang tiba-tiba jadi sensitif. Aku mengulang kata, mungkin, seperti mantra, sampai kata itu kehilangan makna. Sore menjelang, adikku mengirim pesan. Satu kalimat pendek, terlalu santai. Aku mampir sebentar ya. Aku menatap layar ponselku lama. Jari-jariku tidak langsung membalas. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak, menutup pintu, mengunci rumah, menyelamatkan ketenangan. Tapi bagian lain, bagian yang lebih tua, lebih setia pada keluarga, mendorongku untuk tetap normal. Aku membalas, iya. Ia datang saat langit mulai menguning. Langkahnya ringan, seperti tidak membawa beban apapun. Ia memakai baju sederhana, tapi wangi parfumnya memenuhi ruang depan begitu ia masuk. Parfum manis yang sama dengan yang kucium di kemeja suamiku tadi pagi. Aku merasakan napasku tertahan sebentar, lalu kupaksa keluar dengan pelan. Kot sepi? Tanyanya. Suami masih di kantor, jawabku. Ia mengangguk, lalu duduk di sofa seolah itu miliknya. Ia mengambil remote, menyalakan televisi, memilih acara tanpa bertanya. Gerakannya terlalu nyaman, terlalu familiar. Aku berdiri di dekat pintu, menatapnya, mencoba menemukan alasan untuk tidak curiga. Kami saudara. Kami dekat. Tentu saja ia nyaman di rumahku. Tapi rasa di dadaku tidak mau bekerja sama. Aku bawa kue, katanya, menunjuk kotak kecil di tangannya. Tadi lewat toko. Aku mengucap terima kasih. Suaraku terdengar seperti milik orang lain. Aku membawa piring, menata kue di meja, mencoba mengalihkan fokus ke hal-hal konkret, sendok, piring, tisu. Benda-benda tidak berkhianat. Benda-benda hanya ada. Kami berbicara tentang hal biasa. Kesehatan ibu. Rencana akhir pekan. Teman lama yang menikah. Setiap kalimat berjalan normal, tapi di sela-selanya ada jeda-jeda kecil yang tidak seharusnya ada. Jeda ketika ia menatap pintu depan seolah menunggu. Jeda ketika ponselnya bergetar dan ia membalik layar cepat-cepat. Jeda ketika ia menyebut nama suamiku, lalu tertawa, terlalu ringan. Kakak kelihatan capek, katanya, menatap wajahku. Cuma kurang tidur, jawabku. Akhir-akhir ini suami kakak juga capek ya, katanya lagi, seolah komentar biasa.
Sering banget lembur? Aku menatapnya. Kamu tahu dari mana? Ia mengedip, 1 detik terlalu lama. Yah, aku sering kesini kan. Kadang lihat dia pulang malam. Aku mengangguk pelan. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung. Kenapa ia memperhatikan jam pulang suamiku? Suara motor terdengar dari luar. Jantungku memukul lebih cepat sebelum otakku sempat memerintahkannya. Adikku berdiri hampir bersamaan dengan suara pintu pagar terbuka. Ia merapikan rambutnya, cepat, lalu duduk kembali, seolah ingin menutupi refleksnya sendiri. Suamiku masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Ia tersenyum melihat adikku. Senyum yang terlalu siap. "Oh, kamu ada di sini," katanya. "Cuma mampir," jawab adikku. Suaranya lembut, seperti ingin terdengar tidak mengganggu. Aku memperhatikan cara suamiku meletakkan tas kerja. Cara ia menggantung jaket. Cara ia menaruh ponsel di meja, layar menghadap ke bawah. Semua gerakan terasa terlatih, seperti ritual. "Kamu sudah makan?" tanyaku. "Nanti," katanya. "Aku mau mandi dulu." Ia berjalan ke kamar mandi. Aku mendengar pintu tertutup. Kunci diputar. Bunyi kecil itu menekan kepalaku. Aku menatap adikku. Ia sedang menatap layar televisi, tapi matanya tidak benar-benar melihat. Tangannya memutar-mutar cincin kecil di jarinya, gerakan repetitif yang biasanya muncul saat seseorang tegang. "Kamu nggak pulang?" tanyaku. "Nanti," katanya cepat. "Sebentar lagi." Aku mengangguk lagi. Aku tidak tahu kenapa aku terus mengangguk, seolah kepalaku takut jika bergerak lain, sesuatu akan runtuh. Suamiku keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Ia melewati kami menuju kamar, mengambil sesuatu, lalu kembali ke ruang keluarga. Ia duduk agak jauh dariku, lebih dekat ke adikku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti ada garis yang dipindahkan diam-diam. "Aku ada meeting besok pagi," kata suamiku, menatap ponselnya. Adikku mengangguk tanpa menatapnya. "Oh." Aku mencoba memasukkan diriku ke percakapan. "Besok aku mau ke rumah ibu. Kamu ikut?" Suamiku menjawab tanpa menoleh, "Lihat nanti." Adikku berkata, "Aku mungkin nggak bisa." Kalimat-kalimat itu seperti batu kecil yang dilempar ke air tenang. Riaknya terasa lama. Aku duduk diam, menatap mereka bergantian, mencoba memaksa otakku memotong pola itu menjadi kebetulan. Tapi kebetulan tidak terjadi berkali-kali dengan bentuk yang sama. Saat makan malam, adikku tiba-tiba bilang harus pulang. Ia berdiri cepat, mengemasi tasnya. Suamiku ikut berdiri, mengambil kunci mobil. "Aku antar," katanya. Aku menoleh. "Kenapa?" "Dia kan naik ojek biasanya." Swamika berhenti sepersekian detik. Sekalian. Biar cepat. Adikku menatapku, lalu tersenyum. Senyum yang halus, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Nggak apa-apa kok, Kak. Aku takut pulang malam." Aku menelan kata-kata yang mau keluar. Aku tidak ingin terlihat curiga. Aku tidak ingin menjadi istri yang menginterogasi hal kecil. Aku tidak ingin merusak keseimbangan rumah tangga hanya karena firasat. "Ya sudah," kataku pelan. Mereka pergi. Pintu tertutup. Bunyi mesin mobil menjauh. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya seperti ruangan yang baru ditinggalkan setelah sesuatu terjadi. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, memandang tempat mereka tadi duduk. Ada bekas lekuk di bantal sofa, seolah dua tubuh baru saja meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Aku mencoba melakukan hal normal. Mencuci piring, menyapu lantai, melipat baju. Tapi setiap gerakan terasa seperti sandiwara untuk menenangkan diriku sendiri. Aku terus mendengar bunyi kunci kamar mandi yang diputar. Aku terus mencium parfum manis itu yang seolah menempel di udara. Jam menunjukkan hampir 10 saat mereka kembali. Suamiku masuk duluan, wajahnya datar. "Dia sudah sampai?" tanyaku. "Sudah," jawabnya. Aku menatapnya. "Kenapa lama?" "Macet," katanya singkat. Aku ingin bertanya lagi, tapi lidahku berat. Suamiku melepas sepatu, lalu langsung masuk kamar tanpa menatapku.
Aku mendengar bunyi ponsel bergetar dari sakunya sebelum ia menutup pintu. Ia tidak meninggalkan ponsel di ruang tamu malam ini. Ia membawanya. Aku duduk di sofa. Lampu ruang keluarga redup. Tirai bergoyang pelan karena angin. Di luar, suara serangga malam terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti. Peringatan datang dari arah tak terduga keesokan harinya. Aku bertemu Burina, tetangga depan. Di depan pagar saat aku menyiram tanaman. Ia biasanya cerewet, selalu punya topik. Hari itu ia berjalan pelan, seperti ragu mendekat. "Mbak," katanya, suaranya rendah. "Aku mau ngomong, tapi jangan marah ya." Aku menatapnya, air dari selang mengalir, membasahi tanah. "Ngomong apa?" Ia menelan ludah. Matanya bergerak ke rumahku, lalu kembali ke wajahku. "Kadang, orang dekat itu paling bahaya." Jantung ke berdebar. "Maksudnya apa, Bu?" "Burina menghela napas panang." Aku cuma bilang, "Mbak jangan terlalu percaya sama semua orang." Aku mematikan selang. Suara air berhenti tiba-tiba, meninggalkan kesunyian tajam. "Bu, ini tentang apa?" Burina mengangkat tangan, seperti menyerah. Aku nggak bisa ngomong. "Tapi Mbak, ya, Mbak pinterlah." Ia pergi sebelum aku sempat mengejarnya. Aku berdiri sendiri di depan pagar, tangan masih memegang selang yang sudah mati. Yari-yariku dingin. Matahari terang, tapi aku merasa seperti berdiri di bawah bayangan. Aku masuk rumah, menutup pintu, lalu bersandar di belakangnya. Nafasku pendek. Dalam kepalaku, kalimat Burina berputar-putar, menabrak dinding yang sama. Orang dekat. Paling bahaya. Aku mencoba tertawa kecil. Ini konyol, pikirku. Tetangga suka drama. Mereka suka gosip. Mereka suka menafsirkan. Aku tidak boleh membiarkan kata orang merusak rumahku. Tapi rumahku sudah terasa retak sebelum kata orang itu datang. Malamnya, saat suamiku mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Aku melihatnya dari dapur. Layar gelap. Tapi ada kilau kecil di sudut, lampu notifikasi yang berkedip pelan, seperti mata yang mengintip dalam gelap. Aku tidak pernah membuka ponselnya. Tidak pernah. Itu batas yang kupasang sendiri sejak awal pernikahan, bukan karena aku suci, tapi karena aku takut apa yang bisa kutemukan. Ketidaktahuan kadang terasa lebih aman. Aku mendekat, langkahku pelan, seperti mendekati benda yang bisa meledak. Suara shower terdengar dari kamar mandi, ritmenya stabil. Aku mengangkat ponsel itu. Beratnya biasa saja, tapi rasanya di tanganku seperti membawa sesuatu yang bukan milikku. Notifikasi muncul sebentar di layar yang menyala saat aku menyentuhnya. Hanya beberapa detik sebelum terkunci lagi. Cukup untuk membuat dadaku seperti ditarik. Nama pengirimnya bukan nama lengkap. Hanya satu huruf awal dan emoji kecil. Tapi aku tahu pola penamaan itu. Aku pernah melihatnya di ponsel adikku saat ia mengetik cepat dan menutup layar ketika aku mendekat. Pesannya pendek. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang terasa besar. Kapan aku bisa ke sana lagi? Layar menggelap. Aku berdiri membeku, ponsel masih di tangan. Suara air dari kamar mandi tiba-tiba terdengar lebih keras, seperti hujan deras yang menutupi jejak. Aku merasakan darah naik ke telingaku, lalu turun lagi, meninggalkan tubuhku dingin. Aku meletakkan ponsel itu kembali di meja, persis seperti semula. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku menahannya dengan menggenggam tepi meja sampai kuku-kukuku menekan kayu. Aku menarik napas pelan, mencoba menata wajah, menata pikiranku, menata dunia yang baru saja bergeser. Suara shower berhenti. Ada jeda. Sunyi sebentar, sunyi yang menunggu. Aku berdiri di sana, sendirian, memandangi meja makan yang kosong, seolah meja itu baru saja menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung. Dan di balik pintu kamar mandi, suamiku akan keluar dengan wajah biasa, suara biasa, kebohongan yang mungkin sudah lama berjalan. Ketika keraguan tumbuh, kebenaran mulai menuntut harga. Pintu kamar mandi terbuka, dan udara hangat menyembur keluar seperti napas dari ruang tertutup. Suamiku muncul dengan handuk di bahu, rambut basah, wajahnya santai,
Terlalu santai untuk seseorang yang baru saja meninggalkan ponsel dengan pesan seperti itu di meja makan. Aku berdiri di dapur, punggungku menghadapnya, seolah aku sedang sibuk menata sendok. Padahal sendok-sendok itu sudah rapi sejak tadi. Kamu belum tidur? Tanyanya. Baru bersihin dapur, jawabku. Suaraku terdengar stabil, tapi aku merasakan sesuatu di tenggorokan yang tidak ikut stabil, seperti ada benang halus yang ditarik dari dalam. Ia menguap, berjalan melewatiku. Aku mencium bau sabun dari tubuhnya, bersih, familiar. Tapi di bawahnya ada wangi lain yang samar, manis, mengambang, seperti sisa yang tidak bisa hilang meski sudah dibilas berkali-kali. Aku menahan napas sepersekian detik, lalu pura-pura menarik napas biasa. Besok aku berangkat pagi, katanya tanpa menatapku. 80 €. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Ia masuk kamar. Pintu menutup. Tidak dikunci kali ini. Tapi bunyinya tetap terasa seperti batas yang dipasang pelan-pelan. Aku berdiri lama, memandangi meja makan. Ponsel itu masih di sana, terbalik, diam. Seperti binatang yang pura-pura tidur. Malam itu aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit yang gelap. Napas swamikateritor. Bahkan terlalu teratur. Seolah tidak ada yang berubah. Seolah pesannya tadi hanya bayangan yang muncul karena aku lelah. Aku mencoba menutup mata, tapi begitu kelopak mataku menempel, pesan itu muncul lagi seperti kilatan. Kapan aku bisa ke sana lagi? Ke sana. Bukan ke rumah ibu. Bukan ke kantor. Ke sana. Tempat yang tidak disebut, tempat yang seharusnya tidak ada dalam hidup kami. Aku ingin membangunkannya. Mengen kang bahanya. Memaksa jawaban keluar. Tapi pikiranku bergerak ke arah lain. Ke arah yang lebih aman, lebih mematikan. Kalau aku bertanya, dia akan punya waktu untuk menyiapkan kebohongan yang lebih rapi. Kalau aku diam, aku bisa melihat. Aku bangun sebelum subuh. Dapur masih dingin. Lantai dingin menempel di telapak kakiku. Aku membuat teh, bukan karena ingin minum, tapi karena perlu melakukan sesuatu yang normal. Ketika air mendidih, bunyinya seperti bisik yang menekan. Aku menatap uap naik, mengingat betapa mudahnya sesuatu menguap tanpa jejak. Suamiku keluar kamar, memakai kemeja. Ia tidak terkejut melihatku sudah bangun. Ia hanya berkata, "Kamu cepat banget bangunnya." Aku kebangun, jawabku. Ia mengambil cangkir, menyesap. Aku memperhatikan bibirnya menyentuh gelas. Aku memperhatikan cara ia menahan cangkir itu, cara ia meletakkannya. Semua gerakannya tiba-tiba punya makna yang berlebihan, padahal mungkin tidak ada apa-apa. Tapi otakku sudah berubah fungsi. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan. Ia mencari celah. Saat ia pergi, aku tidak mengantar sampai pagar. Aku hanya berdiri di balik jendela, melihat mobilnya keluar kompleks. Setelah itu, rumah kembali menjadi ruang yang terlalu besar untuk satu orang. Dan di ruang besar itu, pikiranku mulai membuka laci-laci lama. Aku mencoba mengingat kapan pertama kali adikku mulai sering datang. Aku mencoba mengingat kapan suamiku mulai lebih banyak diam. Aku mencoba mengingat kapan tatapan tetangga berubah. Setiap ingatan datang bersama rasa yang tidak aku minta, rasa malu yang panas, rasa bersalah yang tidak punya bentuk, rasa marah yang tidak punya alamat. Ponselka Bergeter. Grup keluarga. Foto lama yang dibagikan tante, foto kami saat lebaran 2 tahun lalu. Aku tersenyum kecil tanpa sadar, lalu senyum itu mati begitu cepat. Di foto itu, aku berdiri di tengah. Suamiku di kanan, adikku di kiri. Aku melihat jarak tangan mereka, terlalu dekat. Aku melihat cara mata adikku menatap suamiku. Bukan tatapan seorang adik ipar yang menghormati, melainkan tatapan seseorang yang sudah mengenal sisi yang tidak dikenalkan kepada orang lain. Aku tidak pernah melihatnya dulu. Atau aku melihat, tapi memilih menutup mata. Aku menaruh ponsel, menutup wajah dengan tangan. Napaska Memendak. Ada momen ketika dunia terasa bergoyang pelan, seolah rumah ini bukan lagi fondasi, melainkan perahu di air gelap. Aku memaksa diri berdiri. Aku mengambil sapu. Aku menyapu lantai yang tidak kotor. Bukan lantai yang ingin kubersihkan, aku hanya butuh gerak supaya pikiranku tidak runtuh di tempat.
Siang hari, aku pergi ke minimarket. Lampu putih di dalamnya terlalu terang. Musik latar terlalu ceria. Kasir menyapaku, lalu dia mendadak saat melihat aku mendekat. Senyumnya kaku. Di belakangku, dua perempuan yang sedang memilih sabun tiba-tiba menurunkan suara. Aku mengambil beberapa barang, lalu berdiri di antrean. Salah satu perempuan itu berkata pelan pada temannya, cukup pelan untuk terdengar tapi cukup keras untuk terasa disengaja. Kasian Jah. Aku menelan ludah. Aku menatap rak permen, pura-pura tidak mendengar. Tanganku menggenggam keranjang sampai jari-jariku memutih. Kata itu, kasihan, menempel seperti debu yang tidak bisa disapu. Di rumah, aku duduk di meja makan. La sendocada di depanku. Jepit rambut itu masih di sana, tersembunyi di antara logam yang berkilau. Aku mengeluarkannya. Aku menatapnya lama. Benda sekecil itu sekarang terasa seperti pintu menuju ruangan yang tidak pernah ingin ku masuki. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari adikku, Kat, nanti sore aku mampir ya. Aku membaca pesan itu berkali-kali, seolah hurufnya bisa berubah kalau ku baca cukup lama. Aku hampir membalas tidak. Tapi jari-jariku mengetik, iya, sebelum otakku sempat menghentikannya. Ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa semuanya bisa kembali normal jika aku cukup tenang. Bagian yang sama yang dulu membuatku mengangguk terus. Sore itu, adikku datang dengan wajah cerah. Ia membawa buah, membawa cerita, membawa tawa yang terdengar seperti disetel. Ia duduk di sofa, sama seperti kemarin, sama nyamannya. Aku duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya aku merasa seperti sedang menghadapi orang asing yang memakai wajah keluargaku. Kakak kelihatan pucat, katanya. Sakit? Cuma kurang tidur, jawabku. Ia tertawa kecil. Kebanyakan mikir ja. Kalimat itu seperti sentuhan ringan yang terlalu tepat sasaran. Aku menatapnya. Kamu tahu aku mikirin apa? Ia mengedip cepat. Maksudku, ya hidup. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tersenyum. Kami bicara soal ibu, soal rencana akhir tahun, soal hal-hal yang seharusnya hangat. Tapi setiap beberapa menit, matanya melirik jam, melirik ponsel, melirik pintu. Ia menunggu sesuatu. Dan aku, yang duduk di depannya, merasakan diriku menyusut seperti orang yang tidak penting di rumah sendiri. Saat suamiku pulang, aku tidak langsung menyapa. Aku membiarkan momen itu terjadi. Mobil berhenti. Pintu pagar berderit. Langkah kaki. Lalu pintu terbuka. Ia masuk, melihat adikku, dan wajahnya berubah sepersekian detik. Senyum muncul terlalu cepat, seperti topeng yang dipasang dengan refleks. Kamu lagi, katanya ringan. Cuma bentar, jawab adikku. Aku menatap mereka. Ada ritme yang mereka punya. Mereka mengisi jeda satu sama lain tanpa canggung. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus tertawa. Dan aku duduk di tengah, seperti orang yang terlambat masuk ke film yang sudah berjalan lama. Kamu sudah makan? Tanyaku pada suamiku. Belum, jawabnya. Tapi aku kenyang tadi. Kenyang dari mana? Pertanyaanku keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. Ia menoleh padaku, matanya datar. Makan di luar. Adikku merapikan rambutnya. Aku melihat jepit rambut di tangannya, model yang mirip dengan yang kutemukan di sofa kemarin. Jantungku seperti berhenti 1 detik. Aku menatap jepit itu. Adikku menutup tangannya cepat, seolah sadar. Suamiku tidak melihat, atau pura-pura tidak melihat. Kat, aku pulang ya, kata adikku tiba-tiba. Terlalu cepat. Sekarang, tanyaku. Ayah, Ada Eurozan. Suamiku berdiri. Aku antar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap wajah suamiku. Ia menatap balik. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang tidak lahir dari kejujuran, melainkan dari keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan situasi. Aku merasakan sesuatu di perutku turun perlahan, seperti lift yang membawa aku ke bawah tanah. Mereka pergi, lagi, dan lagi, rumah ditinggalkan dalam keadaan yang sama, sunyi yang penuh jejak. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sofa, meja, lantai. Aku menyentuh bantal tempat adikku duduk tadi.
Ada hangat yang masih tertinggal. Hangat itu membuatku mual. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari. Aku tidak tahu apa yang kucari. Aku hanya tahu aku harus mencari sesuatu, apapun, agar aku tidak merasa gila. Di bagian belakang laci, di bawah tumpukan dokumen, aku menemukan map plastik bening. Dokumen-dokumen rumah. Tajahan. Surat-surat. Di antara kertas-kertas itu ada satu lembar yang belum pernah kulihat, salinan polis asuransi. Namaku tercetak di sana. Nama suamiku juga. Aku membaca cepat, lalu pelan. Mata menjadi kabur bukan karena air mata, tapi karena otakku menolak menyerap informasi. Ada bagian yang disorot dengan stabilo kuning. Tanggal perubahan. Dan di bawahnya, penerima manfaat. Bukan aku. Namanya tertulis jelas, formal, tanpa emoji, tanpa huruf awal. Nama adikku. Aku duduk di lantai tanpa sadar. Kertas itu bergetar di tanganku. Nafasku terputus-putus, seperti orang yang baru belajar bernapas. Di luar, suara motor lewat. Suara anak-anak bermain. Dunia tetap berjalan, padahal di dalam rumah ini, sesuatu baru saja mati. Bukan hanya kepercayaanku. Bukan hanya pernikahanku. Ada sesuatu yang lebih dingin, lebih nyata, lebih berbahaya dari sekadar perselingkuhan. Aku menatap nama itu lagi, memastikan aku tidak salah baca. Tapi huruf-hurufnya tidak berubah. Mereka menancap, tenang, rapi, seperti keputusan yang sudah lama dibuat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku mengerti, ini bukan hanya tentang siapa yang tidur dengan siapa. Ini tentang siapa yang sedang menyiapkan hidupku untuk diambil alih atau diakhiri dengan cara yang terlihat sah. Aku tetap duduk di lantai, memeluk lutut, mendengarkan jam dinding berdetak jauh di ruang depan. Setiap detik terdengar seperti langkah seseorang yang mendekat, pelan, sabar, tidak tergesa. Ketika kebenaran menyakitkan terungkap, bertahan hidup menjadi tujuan baru. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan setiap bunyi kecil seperti sinyal bahaya. Jam dinding berdetak terlalu keras. Pipa air berdesis seperti bisikan. Bahkan napas suamiku terdengar seperti sesuatu yang harus kuhitung, terlalu teratur untuk orang yang tidak menyembunyikan apapun. Pagi datang tanpa warna. Cahaya masuk pelan, ragu-ragu, seolah tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Aku bangun sebelum ia bergerak. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci wajah, menatap diriku sendiri. Ada sesuatu yang berubah di mataku. Bukan air mata. Bukan amarah. Kewaspadaan. Seperti hewan yang baru saja menyadari kandangnya tidak terkunci dari dalam, melainkan dari luar. Aku kembali ke kamar, berpakaian dengan gerakan pelan. Setiap suaraku potong setipis mungkin. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Ketika suamiku bangun, aku sudah siap dengan wajah yang kupakai selama bertahun-tahun. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku kurang tidur, jawabku. Kalimat yang sama. Nada yang sama. Aku tidak ingin memberi sinyal apapun. Ia mengangguk, lalu mengambil ponselnya. Aku memperhatikan dari sudut mata cara ia memeriksa layar, cepat, rahangnya mengeras sebentar, lalu kembali santai. Ia menyelipkan ponsel ke saku celana, berdiri, mencium keningku. Kali ini lebih lama, seolah ingin memastikan aku masih di tempat yang sama. Kamu di rumah aja hari ini? Tanyanya. Ayah, kataku. Jangan lupa makan. Aku mengangguk. Ragi. Setelah ia pergi, aku mengunci pintu dari dalam. Bunyi kunci beradu terasa seperti keputusan. Aku berdiri di tengah rumah, membiarkan keheningan menyelubungiku. Dulu, diam adalah tempat beristirahat. Sekarang, diam adalah senjata. Aku membuka kembali map plastik itu. Polis asuransi. Aku membacanya perlahan, huruf demi huruf. Aku mencatat tanggal, nama agen, nomor kontak. Aku memotret setiap halaman dengan ponselku, lalu menyimpannya di folder tersembunyi. Aku tidak tahu untuk apa tepatnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu lagi. Setiap interaksi berikutnya kuhadapi seperti adegan yang harus dianalisis. Ketika adikku mengirim pesan,
Aku menunggu 10 menit sebelum membalas. Ketika suamiku menelepon, aku menjawab dengan nada netral, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Aku mulai menghitung. Jam, jarak, pola. Siang hari, aku duduk di ruang tamu, mematikan televisi, membiarkan rumah tenggelam dalam sunyi. Aku ingin mendengar rumah ini bernapas. Aku ingin tahu apa saja yang bergerak ketika aku diam. Hans Selke Bergener. Pesan dari adikku. Kat, nanti aku ke rumah ya. Ada yang mau aku obrolin. Aku menatap kalimat itu lama. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia menulis. Terlalu langsung. Terlalu percaya diri. Aku membalas, iya. Soraya. Aku menyiapkan diri seperti akan menghadapi wawancara. Aku merapikan rumah secukupnya, tidak terlalu bersih, tidak terlalu berantakan. Aku memilih duduk di kursi yang sama seperti biasanya, posisi yang membuatku bisa melihat pintu dan jendela sekaligus. Aku memastikan ponselku penuh baterai. Aku memastikan pintu kamar terkunci. Ketika adikku datang, aku merasakan perubahan tekanan udara. Ia masuk dengan senyum yang sudah kukenal sejak kecil. Senyum yang dulu berarti aman. Sekarang terasa seperti topeng yang dipakai terlalu lama. Kat, katanya, memelukku singkat. Tubuhnya henggat. Terlalu dekat. Kamu mau minum? Tanyaku. Teh kaya jabna. Aku membuatkan teh. Jarak Henku stable. Aku tidak ingin tanganku gemetar. Kami duduk berhadapan. Ia menatapku lama, seolah menilai sesuatu. Kakak kelihatan kurusan, katanya. Mungkin, jawabku. Ia tersenyum, lalu menghela napas. Aku mau jujur. Aku menunggu. Diam. Aku tidak memotong. Diam membuat orang lain bicara lebih banyak. Aku tahu akhir-akhir ini suasana aneh, katanya. Aku nggak enak sama kakak? Aku mengangguk pelan. Kenapa? Ia menggigit bibir. Aku sering ke sini. Mungkin keterlaluan. Kenapa sekarang ngomong? Tanyaku. Ia menatap cangkirnya. Karena aku nggak mau ada salah paham. Kata itu, salah paham, terasa ringan untuk sesuatu yang berat. Aku mengamati cara jarinya menggenggam cangkir, kuat, seperti orang yang takut kehilangan kendali. Aku menyadari sesuatu yang membuat perutku dingin. Ia gugup bukan karena bersalah. Ia gugup karena sedang mengatur cerita. Kalau ada yang kakak rasain aneh, katanya pelan, itu mungkin karena aku terlalu sering di sini. Maaf. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Ia menatapku, seolah mencari tanda. Aku tidak memberinya apapun. Aku menyesap teh. Panasnya menenangkan tenggorokanku. Aku membiarkan ia merasa aman. Aku membiarkan ia berpikir aku belum tahu apa-apa. Setelah ia pergi, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk lama, membiarkan kata-katanya mengendap. Ini bukan pengakuan. Ini adalah penyesuaian narasi. Ia ingin mendahului cerita sebelum cerita itu meledak. Malamnya, suamiku pulang lebih awal. Ia tampak lebih ringan. Terlalu ringan. Kamu ngobrol sama adikmu? Tanyanya santai. Ayah, jawabku. Dia cerita apa? Aku menatapnya. Dia bilang dia minta maaf sering ke sini. Ia tersenyum. Senyum lega. Senyum orang yang merasa api sudah dikecilkan. Bagaslah. Aku menatap senyum itu dan untuk pertama kalinya aku melihatnya jelas. Ini bukan pria yang terjebak dalam kesalahan. Ini pria yang sedang mengelola risiko. Hari-hari berikutnya aku mengurangi keberadaanku. Aku lebih banyak di kamar. Aku mengunci pintu. Aku menyimpan barang-barang penting di tas kecil yang selalu kubawa. Aku mulai menulis catatan, jam berapa mereka pergi, jam berapa mereka kembali, siapa yang menghubungi siapa. Bukan untuk balas dendam. Untuk bertahan. Aku menyadari manipulasi kecil yang dulu tak terlihat. Cara suamiku menanyakan keadaanku dengan nada khawatir di depan orang lain. Cara adikku mengirim makanan, perhatian yang terlihat manis tapi terasa seperti pengikat. Mereka ingin aku terlihat rapuh. Orang rapuh lebih mudah diarahkan. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suara perempuan di ujung sana terdengar profesional. Ibu, kami dari kantor asuransi.
Kami ingin mengonfirmasi perubahan data. Aku menelan ludah. Perubahan apa? Perubahan penerima manfaat, katanya. Atas nama. Aku memotong. Saya tahu. Hening sebentar di ujung sana. Kami hanya memastikan ibu setuju. Aku menatap dinding. Kapan perubahan itu dilakukan? Sekitar 6 bulan lalu. 6 bulan. Angka itu bergaung di kepalaku. 6 bulan lalu, saat adikku baru saja putus kerja. Saat ia mulai sering ke rumah. Saat suamiku mulai lembur. Potongan-potongan itu menyatu, dan untuk pertama kalinya, arah panahnya berubah. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. 6 bulan lalu berarti sesuatu dimulai lebih dulu. Bukan kebetulan. Bukan reaksi spontan. Ada rencana yang lebih lama dari yang kuduga. Malam itu, aku membuka ponsel lama adikku yang pernah tertinggal di rumahku bertahun-tahun lalu, ponsel yang masih kusimpan di laci karena ia lupa mengambilnya. Aku menyalakannya. Butuh waktu lama untuk hidup. Baterainya hampir mati. Tapi ketika layar menyala, ada galeri foto lama. Foto-foto yang tidak pernah kulihat. Foto suamiku. Bukan foto baru. Foto lama. Diambil dari sudut yang hanya mungkin jika seseorang ada sangat dekat. Foto dari dapur rumah ini. Dari kamar tamu. Tanggalnya. 2 tahun lalu. 2 tahun. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Napasku terasa dangkal, bukan karena panik, tapi karena sesuatu yang lebih sunyi. Pemahaman. Ini tidak dimulai karena aku lengah belakangan ini. Ini dimulai saat aku masih percaya sepenuhnya. Dan di antara foto-foto itu, ada satu video pendek. Suaranya pelan. Tawa kecil adikku terdengar lebih dulu, lalu suara suamiku. Tidak ada wajahku di sana. Tidak ada keberadaanku. Aku mematikan ponsel. Aku duduk dalam gelap, mendengarkan jantungku berdetak. Bukan cepat. Mantap. Seperti jam yang baru disetel ulang. Twist itu jatuh tanpa suara, bukan suamiku yang pertama mendekat. Bukan juga aku yang lalai. Ada tangan yang lebih dulu menarik benang, lama sebelum aku mencium parfum asing di dapurku. Aku berdiri, merapikan ponsel itu, menyimpannya kembali. Aku menatap pintu kamar yang terkunci. Di luar sana, rumah ini tampak normal. Di dalam sini, aku tahu aku tidak sendirian dalam permainan ini. Dengan kebenaran baru yang dingin itu, satu hal menjadi jelas, aku tidak bisa bertahan sendirian. Pagi itu aku menerima pesan yang tidak seharusnya kuterima. Bukan dari suamiku. Bukan dari adikku. Sebuah nomor lama muncul di layar, nama yang hampir kulupakan, tapi nadanya langsung membuat dadaku mengeras. Kamu aman? Hanya 2 kata. Tanpa sapaan. Tanpa basa-basi. Aku menatap layar lama sebelum membalas. Tanganku tidak gemetar, tapi napasku terasa pendek, seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang dalam. Kamu siapa? Balasku akhirnya. Jawabannya datang cepat. Aku Rani. Tetangga lamamu. Yang pindah 2 tahun lalu. Aku menutup mata. Ronnie. Perempuan yang dulu sering minum teh sore denganku. Yang suaminya meninggal mendadak karena kecelakaan motor yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Yang pergi tanpa pamit setelah pemakaman. Yang dulu sempat berbisik satu kalimat aneh sebelum pindah. Hati-hati sama orang rumah. Kita bisa ketemu, tulisnya lagi. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap pintu depan, memastikan terkunci. Aku mendengarkan rumah ini, memastikan tidak ada suara lain selain detak jam. Baru setelah itu aku mengetik, di luar. Jangan di sini. Kami bertemu di warung kopi kecil dekat terminal. Tempat yang ramai tapi tidak saling peduli. Bau kopi pahit bercampur asap rokok. Kursi plastik. Meja lengket. Tempat yang sempurna untuk menghilang di tengah keramaian. Rani datang dengan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rendah. Wajahnya lebih kurus dari yang kuingat. Matanya tetap sama, tajam, seperti orang yang sudah terlalu lama tidak tidur nyenyak. Kamu kelihatan baik-baik saja, katanya pelan. Aku belajar terlihat begitu, jawabku. Ia tersenyum tipis. Kami duduk berhadapan. Ada jeda sebelum siapapun bicara lagi.
Jeda yang penuh pertimbangan. Aku nggak datang buat bikin kamu panik, katanya akhirnya. Aku datang karena aku pernah ada di posisi kamu. Aku menatap cangkir kopi di depanku. Permukaannya bergetar pelan karena tanganku menyentuh meja. Kecelakaan suamimu, kataku, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Ronnie menggengak. Bukan kecelakaan. Kalimat itu jatuh datar, tanpa emosi. Justru itu yang membuatnya berat. Ada asuransi, tanyaku. Ada, katanya. Dan ada orang yang diuntungkan. Aku menarik napas panjang. Udara terasa lebih panas. Kamu punya bukti? Ia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto-foto dokumen. Polis. Tanda tangan. Nama penerima. Polanya terlalu mirip untuk diabaikan. Aku bodoh waktu itu, katanya. Aku pikir aku sendirian. Aku pikir aku cuma salah paham. Aku menatapnya. Kamu tahu tentang suamiku? Ronnie menggeleng. Aku tahu tentang adikmu. Nama itu tidak perlu diucapkan. Ia menggantung di antara kami seperti bau logam. Dia sering ke rumahku dulu, lanjut Rani. Datang bawa makanan. Nanyain kabar. Bilang dia kasihan sama aku. Aku menelan ludah. Lalu Suamiku mulai berubah, katanya. Helen. Rapi. Sampai semuanya terasa normal. Aku duduk lebih tegak. Setiap kata Rani seperti menempel pada rangka cerita yang sudah mulai terbentuk di kepalaku. Tidak ada kejutan. Hanya konfirmasi yang dingin. Kamu kenapa baru sekarang? Tanyaku. Ia menatapku lama. Karena aku lihat kamu di warung kemarin. Wajahmu sama kayak wajahku dulu. Kami tidak bicara lama setelah itu. Kami bertukar nomor baru. Kami sepakat untuk tidak menghubungi sembarangan. Kami sepakat menggunakan kalimat sandi jika perlu bertemu. Tidak ada janji besar. Tidak ada sumpah. Hanya kesepakatan sunyi antara dua orang yang tahu apa artinya kehilangan kendali. Aku pulang dengan langkah hati-hati. Rumah menyambutku dengan wajah yang sama. Tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu aku tidak lagi sendirian. Hari-hari berikutnya kujalani dengan presisi. Aku berhenti menunjukkan kelelahan. Aku mulai tertawa di waktu yang tepat. Aku memuji masakan suamiku. Aku memeluk adikku lebih lama dari biasanya. Aku menjadi versi diriku yang paling mudah dipercaya. Di balik itu, aku mencatat segalanya. Jam berapa mereka bertemu. Nada suara saat menyebut nama satu sama lain. Perubahan kecil dalam rutinitas. Aku menyimpan bukti di tempat yang tidak akan mereka cari, di dalam buku resep lama, di balik foto pernikahan, di dalam folder email yang dinamai hal paling membosankan. Rani sesekali mengirim pesan singkat. Aman. Edo info. Hati-hati. Aku membalas seperlunya. Tidak lebih. Kepercayaan baru harus dibangun seperti rumah di tanah rawan longsor, pelan, dengan fondasi ganda. Suatu malam, suamiku duduk di sampingku lebih dekat dari biasanya. Tangganya menyentuh tanganku. Sentuhan yang dulu menenangkan. Sekarang terasa seperti uji coba. Kamu akhir-akhir ini beda, katanya. Beda gimana? Tanyaku. Lebih tenang, jawabnya. Aku senang. Aku tersenyum. Aku juga. Ia menatapku lama, seolah mencoba membaca sesuatu di balik mataku. Aku membiarkannya melihat apa yang ingin ia lihat. Ketentraman palsu. Istri yang sudah berdamai. Di kamar mandi, aku mengunci pintu dan menahan napas. Aku menunggu sampai jantungku kembali ke ritme normal. Aku tidak boleh terpancing. Emosi adalah celah. Adikku datang keesokan harinya dengan membawa kabar. Kak, aku mau bantu urus asuransi itu, katanya santai. Biar kakak nggak repot. Aku menatapnya. Wajahnya tulus. Terlalu tulus. Bantu gimana? Ada temanku di kantor sana, katanya. Bisa cepetin proses. Aku tersenyum. Makasih. Tapi aku mau urus sendiri. Ada kilat kecil di matanya. Sangat cepat. Tapi aku melihatnya. Kilat orang yang rencananya tidak berjalan mulus. Malam itu aku menerima pesan dari Rani. Mereka mulai bergerak. Jangan sendiri. Aku membalas,
Aku siap. Hari berikutnya aku pergi ke kantor asuransi, berpura-pura mengurus administrasi biasa. Aku bertanya dengan nada polos. Aku mencatat jawaban mereka. Aku meminta salinan tambahan. Aku tidak menyinggung perubahan nama. Belum. Setiap langkah kecil terasa seperti berjalan di atas kaca. Salah sedikit, dan mereka akan tahu aku tahu. Aku pulang sore hari dan menemukan suamiku di rumah. Lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, menatap ponsel. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Keluar sebentar," jawabku. "Dengan siapa?" "Sendiri." Ia mengangguk, tapi rahangnya mengeras. Ia tersenyum setelahnya. Senyum yang sama. Senyum orang yang sedang menghitung. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan membuka ponselku. Ada satu pesan dari nomor tak dikenal. Tanpa nama. Tanpa konteks. "Kamu terlalu jauh." Hanya itu. Aku menatap layar lama. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Tapi aku tahu satu hal, rencanaku mulai terlihat. Ada Sila. Dan celah sekecil apapun bisa menjadi pintu masuk. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di ranjang dalam gelap, mendengarkan suara televisi dari luar kamar. Taliban. Iklan. Dunia palsu yang terus berjalan. Satu kesalahan kecil sudah cukup untuk membuat semua ini runtuh. Dan aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak kusadari. Ketika topeng mulai retak, konfrontasi tak terelakkan. Telepon itu datang saat aku sedang memotong bawang. Mata perih. Air menetes bukan hanya dari bawang. Getarnya pendek, sekali, lalu berhenti. Seperti isyarat. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku mencuci tangan perlahan, mengeringkannya, baru menatap layar. Nama suamiku. Aku mengangkat dengan napas yang sudah diatur. "Kamu di mana?" Suaranya terdengar terlalu tenang. "Di rumah," jawabku. "Ada siapa lagi di situ?" "Kenapa?" "Henning sepersekian detik." "Enggak apa-apa. Cuma nanya." Telepon ditutup. Aku berdiri di dapur, menatap talenan. Pisau tergeletak diam. Bau bawang memenuhi ruangan, menyengat, membuat mataku terus berair. Aku tidak menangis. Aku waspada. Hari itu aku sengaja memperlambat semua hal. Aku memasak lebih lama. Aku membersihkan rumah dengan urutan yang tidak biasa. Aku ingin mereka bertanya-tanya. Ketika orang yang biasa diam mulai bergerak tidak sesuai pola, kegelisahan muncul. Dan kegelisahan membuat orang ceroboh. Suamiku pulang lebih malam dari biasanya. Ia masuk tanpa senyum, langsung duduk, menyalakan televisi. Volume dinaikkan, lalu diturunkan lagi. Tangannya tidak bisa diam. "Kamu masak apa?" tanyanya. "Sayur bening," jawabku. "Adikmu tadi kesini," katanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. "Oja." "Ayah." "Dia nanya kamu." "Nanya apa?" "Nanya kamu kemana hari ini." Aku mengaduk sayur. Uap naik, menutupi wajahku sebentar. Aku keluar sebentar. "Kemana?" Aku mematikan kompor. "Keskivi ke minimarket." Ia menatapku. Tatapan panjang, seperti sedang mencari celah di wajahku. Aku mengangkat panci, menuang isinya ke mangkuk. "Tenggeng ke stable." Aku tidak memberinya apapun. Makan malam berlangsung sunyi. Suara sendok mengenai piring terdengar terlalu keras. Ia makan cepat, lalu berhenti, seolah kehilangan selera. Aku makan pelan, memperhatikan cara ia mengunyah, cara rahangnya menegang. "Kamu lagi marah?" tanyanya. Aku menggeleng. "Kenapa harus marah?" "Kamu dinjen." Aku menatapnya. "Aku capek." Ia mengangguk, tapi jelas tidak puas. Setelah makan, ia tidak langsung ke kamar. Ia duduk lagi, membuka ponsel, lalu menutupnya. Berkali-kali. Aku berdiri di dekat jendela, menatap halaman. Malam turun dengan berat. Lampu tetangga satu persatu padam. Aku tahu mereka mulai panik. Pesan dari nomor tak dikenal berhenti. Adikku tidak datang 2 hari berturut-turut. Itu jarang. Terlalu jarang. Hari ketiga, adikku datang pagi-pagi. Wajahnya sira dipaksikan. Ia membawa sarapan,
tertawa lebih keras dari biasanya. Kat, aku kepikiran terus, katanya. Kamu kelihatan berubah. Berubah gimana? Tanyaku. Lebih jauh. Aku menuang teh. Mungkin aku lagi mikir. Mikir apa? Ia bertanya cepat. Aku mengangkat cangkir, meniup pelan. Tentang hidup. Ia tertawa kecil, gelisah. Kat selalu lebay. Aku tersenyum. Kamu juga? Kami duduk berhadapan. Ia memainkan sendok. Aku memperhatikan kuku-kukunya, pendek, digigit. Tanda cemas yang lama ku kenal sejak kecil. Dulu tanda itu membuatku ingin melindunginya. Sekarang, tanda itu memberitahuku bahwa aku berada di posisi yang tepat. Kat, katanya tiba-tiba, kalau suatu hari sesuatu terjadi sama kamu. Aku mengangkat alis. Terjadi apa? Ia terdiam. Maksudku, sakit. Atau kecelakaan. Aku meletakkan cangkir. Kenapa kamu mikir sejauh itu? Ia menelan ludah. Aku cuma peduli. Aku mencondongkan badan sedikit. Kamu peduli sama aku, atau sama hal lain? Wajahnya memikat seperti kian detik. Ia cepat menutupinya dengan senyum. Kak jelanter. Aku bersandar kembali. Aku tidak menekan. Tekanan berlebihan membuat orang bertahan. Aku ingin ia merasa cukup aman untuk bicara. Siang itu aku menerima pesan dari Rani. Mereka tahu. Jangan sendirian malam ini. Aku membalas singkat. Aku di rumah. Sore menjelang, suamiku pulang lebih awal lagi. Terlalu awal. Ia membawa buah, sesuatu yang jarang ia lakukan. Kita ngobrol sebentar, katanya. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Ia memilih duduk tepat di depanku. Posisi konfrontasi, meski belum diakui. Kamu akhir-akhir ini aneh, katanya. Aku khawatir. Aneh karena aku diam, tanyaku. Aneh karena kamu nggak seperti biasanya. Biasanya gimana? Biasanya kamu cerita. Aku menatapnya lama. Kalau aku cerita, kamu dengar? Ia terdiam. Ada jeda kecil yang akhirnya mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Ada orang yang bilang ke aku, lanjutnya, kamu ketemu orang lama. Aku tersenyum tipis. Siapa bilang? Ia mengangkat bahu. Orang. Aku mengangguk. Aku memang ketemu teman lama. Siapa? Ronnie. Nama itu jatuh di antara kami seperti benda keras. Wajahnya berubah. Tidak banyak, tapi cukup. Kamu kenal Ronnie? Tanya Capellan. Ia cepat menggeleng. Enggak. Kamu yakin? Ayah. Aku berdiri, berjalan ke jendela, membelakanginya. Aneh ya, kataku, orang yang gak kenal tapi kelihatan takut saat namanya disebut. Aku mendengar napasnya berubah. Lebih cepat. Kamu mau kemana arah pembicaraan ini? Tanyanya. Aku berbalik. Aku mau tahu sejauh mana kamu bisa jujur. Ia tertawa pendek. Kamu menuduh apa? Aku belum menuduh apapun. Ia berdiri. Kamu main-main dengan api. Aku mengangguk. Aku tahu. Henning Turwin. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya dua orang berdiri berhadapan, masing-masing menimbang langkah berikutnya. Aku melihat sesuatu di matanya, bukan marah, tapi perhitungan. Ia menilai apakah aku tahu terlalu banyak. Ponselnia Bergeter. Ia melihat layar, lalu mematikannya cepat. Turlimbat. Aku sudah melihat nama itu. Nama adikku. Aku capek, kataku. Aku mau ke kamar. Ia tidak menghalangi. Tapi saat aku melewatinya, ia berkata pelan, jangan buat keadaan jadi rumit. Aku berhenti. Keadaan sudah rumit. Aku cuma berhenti pura-pura. Malam itu aku mengunci kamar. Aku duduk di ranjang, menunggu. Jantanka berdetak Pellan. Teratur. Aku tidak takut lagi. Takut memberi mereka kendali. Sekarang, aku hanya waspada. Sekitar tengah malam, ada ketukan pelan di pintu. Sekali, lalu suara adikku. Kek. Aku tidak menjawab. Kat, buka. Penting. Aku tetap diam.
Aku mendengar suamiku berdiri di baliknya. Napas dua orang di balik pintu. Satu langkah lagi, dan semuanya akan meledak. Hans Selkeberger. Pesan dari Rani. Polisi ada di rumahmu. Tetangga lapor karabutan. Aku menatap pintu. Ketukan berhenti. Ada suara langkah menjauh. Di luar, sirene samar terdengar mendekat. Konfrontasi itu tertunda. Bukan karena mereka mundur, tapi karena ada mata lain yang mulai melihat. Dan aku tahu, saat semuanya siap runtuh, satu momen akan menentukan siapa yang jatuh lebih dulu. Sirene itu berhenti tepat ketika pintu depan diketuk lebih keras. Bukan ketukan ragu, ketukan resmi. Aku membuka pintu kamar perlahan, langkah kakiku terasa ringan dan berat sekaligus, seperti berjalan di antara dua dunia. Di ruang tamu, lampu menyala terang. Swamika berdiri kaku. Adikku duduk di sofa, punggungnya lurus, tangan saling menggenggam terlalu erat. Dua polisi berdiri di ambang pintu. Wajah mereka netral, tapi mata mereka awas. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik pagar, dari balik tirai. Rumah ini akhirnya tidak lagi tertutup. Ada laporan keributan, kata salah satu polisi. Tidak ada keributan, jawab suamiku cepat. Terlalu cepat. Aku melangkah maju. Ada yang perlu dibicarakan, kataku pelan. Polisi itu menoleh padaku. Ibu pemilik rumah? Aku mengangguk. Silakan, katanya. Kami duduk. Semua duduk. Posisi berubah. Untuk pertama kalinya aku berada di tengah, bukan sebagai penonton, tapi sebagai poros. Aku merasakan napasku stabil. Aku sudah melewati titik panik. Sekarang hanya ada kejelasan. Apa masalahnya? Tanya polisi. Aku menatap suamiku, lalu adikku. Aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan keheningan bekerja. Keheningan membuat orang gelisah. Aku melihat adikku mulai menggerakkan kakinya. Aku melihat suamiku menelan ludah. Ada perubahan data asuransi atas nama saya, kataku akhirnya. Tanpa persetujuan saya. Swamika tersenyum tipis. Itu salah paham. Aku mengeluarkan map plastik dari tas kecilku. Aku meletakkannya di meja. Dokumen-dokumen itu seperti benda mati, tapi aku tahu bobotnya. Ini salinan, kataku. Dan ini foto perubahan data. 6 bulan lalu. Polisi mengambilnya, membaca cepat. Wajahnya tetap netral, tapi alisnya bergerak sedikit. Ada penerima manfaat baru, lanjutku. Adik saya. Adika tersentak. Itu cuma jaga-jaga. Aku menoleh padanya. Ya kayak apa? Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Aku melihat ketakutan yang tidak lagi bisa disamarkan. Bukan ketakutan kehilangan keluarga. Ketakutan kehilangan kontrol. Swamika berdiri. Ini urusan keluarga. Polisi mengangkat tangan. Duduk, Pak. Ia duduk kembali. Perlahan. Wajahnya mengiras. Aku melanjutkan. Saya juga menemukan bukti komunikasi dan pertemuan yang menunjukkan hubungan di luar pernikahan. Sudah berlangsung lama. Adika berdiri. Kat, aku bisa jelasin. Duduk, kata polisi. Ia duduk. Tangganya jamatar. Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku. Bukan puas. Bukan senang. Hanya rasa lega karena tidak lagi sendirian membawa beban ini. Kamu tahu sejak kapan? Tanya polisi pada suamiku. Ia menatap lantai. Itu tidak seperti yang dia pikirkan. Aku tersenyum tipis. 2 tahun, kataku. Berdasarkan foto dan metadata. Aku mengeluarkan ponsel lama itu. Aku memperlihatkan video pendek. Tidak ada suara di ruangan saat video itu diputar. Hanya tawa pelan di layar, tawa yang dulu tidak pernah ditujukan padaku. Adika menyetap wajahnya. Aku cuma butuh pegangan. Aku menatapnya. Kamu butuh pegangan, atau kamu ingin posisiku? Ia mendongak. Matanya merah. Kamu selalu punya segalanya. Kalimat itu terasa seperti pisau tumpul. Tidak menusuk cepat, tapi menyayat lama. Aku punya apa? Tanyaku. Rumah ini? Pernikahan ini? Kamu lihat hasilnya.
Suamiku menatapku untuk pertama kalinya tanpa topeng. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku tertawa kecil, suara yang bahkan mengejutkanku sendiri. Niat tidak menghapus dampak. Polisi berdiskusi singkat. Mereka mencatat. Mereka bertanya. Waktu terasa melambat, tapi aku tidak ingin mempercepatnya. Setiap detik adalah penarikan benang terakhir dari jaring kebohongan yang mereka buat sendiri. Ada indikasi penipuan dan pemalsuan persetujuan, kata polisi akhirnya. Kami perlu bawa dokumen ini. Dan kami sarankan proses hukum. Suamiku menghela napas panjang. Bahunya turun, seperti orang yang akhirnya kelelahan menjaga peran. Adika menanjis pelan. Tidak ada yang memeluknya. Bu, kata polisi padaku, apakah ibu ingin melanjutkan laporan? Aku menatap mereka. Lalu aku menatap rumah ini. Dinding yang pernah kupikir aman. Sofa yang menyimpan jejak hangat orang lain. Meja makan tempat aku pura-pura bahagia. Aku merasakan sakit yang utuh. Tidak lagi tercecer. Ayah, kataku. Kata itu keluar tanpa ragu. Tidak keras. Tidak gemetar. Hanya tegas. Polisi berdiri. Mereka meminta suamiku dan adikku ikut untuk dimintai keterangan. Suamiku menatapku sekali lagi. Kamu yakin? Tanyanya. Aku mengangguk. Ini satu-satunya cara aku berhenti hancur pelan-pelan. Mereka pergi. Pintu tertutup. Suara langkah menjauh. Tetangga bubar satu persatu. Rumah ini kembali sunyi, tapi sunyinya berbeda. Tidak lagi menekan. Lebih seperti ruang kosong setelah badai. Aku duduk di lantai ruang tamu. Punungkungku bersandar ke kiri kosota. Aku membiarkan tubuhku merasakan lelah. Tanganku gemetar sekarang, akhirnya. Aku tidak menahannya. Aku membiarkannya. Hans Selkeberger. Pesan dari Rani. Aku dengar. Kamu kuat. Aku membalas, aku selamat. Itu saja. Tidak ada perayaan. Tidak ada rasa menang. Hanya kelegaan pahit karena kebenaran akhirnya berdiri di ruang terbuka, meski harganya mahal. Malam itu aku tidur sendirian di ranjang yang terlalu besar. Aku tidak menyalakan lampu. Aku membiarkan gelap menyelimuti tanpa ancaman. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu bunyi kunci. Aku tidak menghitung napas orang lain. Pagi akan datang. Proses akan panjang. Rumah ini mungkin harus kutinggalkan. Hubungan darah tidak akan kembali sama. Aku tidak tahu seperti apa hidupku setelah ini. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak lagi hidup di kebohongan. Dan ketika keheningan kembali turun, pertanyaan itu muncul, pelan tapi pasti, setelah semua ini, siapa aku tanpa mereka? Ketika debu mereda, penyembuhan harus dimulai. Pagi pertama setelah semuanya pecah terasa seperti bangun di rumah orang lain. Cahaya masuk lewat celah tirai, memantul di lantai, lalu berhenti di kaki ranjang, seolah ragu menyentuhku. Aku duduk perlahan, menatap sisi ranjang yang kosong. Bantal itu masih ada, rapi, tapi tidak lagi punya pemilik. Udara kamar berbau sabun dan kain bersih, tapi di baliknya ada sisa sesuatu yang sulit disebut, memori yang tidak mau pergi. Aku berdiri, berjalan ke dapur. Tidak ada suara langkah lain. Tidak ada bunyi kunci. Tidak ada ponsel bergetar di meja. Hanya jam dinding yang masih berdetak, setia, seperti tidak peduli siapa yang tinggal di rumah ini. Aku menyalakan kompor, merebus air, membuat teh. Rutinitas sederhana yang dulu kupakai untuk menutupi kegelisahan, sekarang kupakai untuk menenangkan diri. Aku menatap uap naik, menghilang ke langit-langit. Aku mencoba meniru uap itu, naik, lalu pergi. Tapi aku bukan uap. Aku manusia. Aku membawa sesuatu di dalam dada yang tidak bisa menguap begitu saja. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, bukan karena tidak ada yang terjadi, tapi karena terlalu banyak yang sudah terjadi. Ada panggilan dari kantor polisi. Ada jadwal pemeriksaan. Ada dokumen yang harus kutandatangani, pertanyaan yang harus kujawab dengan suara yang seharusnya tenang. Aku belajar memilih kata, bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk melindungi diriku sendiri dari terjatuh lagi. Di ruang tunggu kantor polisi, kursi-kursinya dingin. Lampu putih membuat wajah orang-orang terlihat pucat.
Aku duduk sendirian, memegang map berisi fotokopi dokumen. Ketika namaku dipanggil, aku berdiri dengan punggung tegak, meski di dalam aku masih retak. Aku tidak ingin terlihat seperti korban. Aku ingin terlihat seperti orang yang akhirnya memegang arah hidupnya sendiri. Aku melihat suamiku sekali, dari jauh, di lorong. Ia mengenakan kemeja yang sama rapi, tapi wajahnya tampak lebih tua. Matanya mencari-cari, mungkin mencari aku, mungkin mencari celah untuk bicara. Aku tidak mendekat. Aku tidak menghindar juga. Aku hanya lewat, seperti melewati pintu yang sudah tertutup. Adikku tidak kulihat. Kata orang, ia sempat pingsan saat diperiksa pertama kali. Aku tidak tahu apakah itu benar. Aku juga tidak terlalu ingin tahu. Ada bagian dari diriku yang dulu selalu ingin mengerti alasan orang lain, sampai-sampai aku lupa menjaga diriku sendiri. Sekarang, aku belajar melepaskan kebutuhan itu. Rani menjemputku setelah salah satu pemeriksaan. Kami duduk di mobilnya, tidak langsung bicara. Mesin menyala, tapi ia tidak menjalankan mobil. Ia menatap ke depan, seolah menunggu napasku kembali normal. Gimana? Tanyanya pelan. Capek, jawabku jujur. Ia mengangguk. Capek itu tanda kamu hidup. Aku menatap tangan sendiri. Kulitnya tampak biasa. Tapi aku tahu tangan ini sudah memegang terlalu banyak beban beberapa minggu terakhir. Tangan ini menemukan dokumen, menyimpan bukti, menahan getar, menahan air mata. Tangan ini juga yang menandatangani laporan, menutup pintu, membuka hidup baru tanpa tepuk tangan. Aku takut pulang, kataku tiba-tiba. Suara itu keluar lebih kecil dari yang kupikir. Ronnie Menely. Takut karena rumah itu. Aku mengangguk. Rumah. Kata itu terdengar aneh di mulutku sekarang. Dulu rumah adalah tempat aku kembali tanpa berpikir. Sekarang rumah adalah kumpulan sudut yang menyimpan jejak. Sofa, meja, pintu kamar. Setiap benda seperti punya rekaman sendiri. Kamu boleh pindah, kata Rani. Aku tahu, jawabku. Tapi, kalau aku pergi, rasanya seperti mereka menang. Ronnie menggilan napas. Pergi bukan kalah. Pergi itu memilih selamat. Kalimat itu menetap lama. Malam itu, aku pulang dan berdiri di depan pintu rumah, kunci di tangan. Aku menatap cat pintu yang sedikit terkelupas, bekas kuku anak kecil tetangga yang pernah bermain di sini. Aku membuka pintu perlahan. Rumah menyambutku dengan sunyi yang bersih. Tidak ada lagi parfum manis di udara. Tidak ada lagi suara ponsel yang disembunyikan. Hanya bau kayu, kain, dan sabun. Aku berjalan masuk, menyalakan lampu satu persatu. Aku memaksa diriku melihat, bukan menghindar. Melihat adalah cara mengusir hantu. Di kamar tidur, aku membuka lemari. Aku mengambil baju-baju suamiku dan memasukkannya ke kantong besar. Gerakanku pelan, tidak emosional. Seperti sedang membereskan barang di gudang. Aku tidak ingin memberi pakaian itu kehormatan menjadi simbol. Itu hanya kain. Yang menyakitkan bukan kainnya. Yang menyakitkan adalah keputusan yang pernah dibuat di balik kain itu. Aku menemukan sesuatu di saku jaketnya, nota kecil, kusut, dari toko perhiasan. Tanggalnya setahun lalu. Aku menatapnya lama, lalu meremasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi investigasi malam-malam. Tidak ada lagi memburu detail untuk mengukuhkan luka. Aku sudah punya cukup. Aku tidak perlu menyiksa diri dengan bukti tambahan. Hari demi hari, aku membuat batas. Aku mengganti kunci rumah. Aku mengganti nomor ponsel. Aku memblokir beberapa kontak yang mengirim pesan, maaf, tanpa makna. Aku menolak kunjungan keluarga yang datang dengan wajah simpati tapi mata penuh rasa ingin tahu. Aku tidak ingin menjadi cerita di ruang tamu orang lain. Ibu menelepon. Suaranya tua, lelah. Kamu makan? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi di sana ada sesuatu yang lebih dalam. Keinginannya untuk tetap menjadi ibu, meski keluarganya runtuh. Aku menghela napas. Makan, Bu, jawabku. Adikmu, suaranya berhenti. Aku menutup mata. Bu, aku belum siap bicara. Hening panjang. Lalu ibu berkata pelan, ibu salah.
Kalimat itu jatuh seperti batu di air tenang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ibu tidak salah karena tidak tahu. Ibu salah karena mungkin tidak mau tahu. Tapi aku tidak punya energi untuk mengadili ibu. Aku hanya punya energi untuk bertahan. Mungkin kita semua salah, kataku pelan. Tapi aku nggak mau salah lagi sama diri sendiri. Ibu menangis pelan. Aku mendengarkan. Tidak memotong. Tidak menghibur dengan janji palsu. Aku membiarkan air mata itu ada. Karena di keluarga kami, selama ini, air mata selalu disapu terlalu cepat, lalu masalahnya disembunyikan. Aku tidak mau mengulang pola itu. Aku mulai tidur lebih nyenyak setelah beberapa minggu. Bukan karena luka hilang, tapi karena tubuhku akhirnya percaya tidak ada yang akan mendobrak pintu. Aku mulai menikmati hal-hal kecil, suara hujan di atap, bunyi piring ketika dicuci, aroma nasi hangat. Hal-hal yang dulu tertutup oleh kecemasan. Ada malam ketika aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Hanya lampu kecil. Aku memandang jendela yang gelap. Dulu, gelap membuatku menunggu sesuatu. Sekarang gelap terasa seperti selimut. Aku membuka album foto lama. Aku melihat foto pernikahan. Senyumku di sana lebar, tulus. Aku menatapnya lama. Aku tidak membenci perempuan di foto itu. Aku kasihan padanya, tapi aku juga menghormatinya. Ia mencintai dengan penuh. Ia percaya dengan sungguh. Itu bukan kebodohan. Itu keberanian yang salah tempat. Aku menutup album. Aku menarik napas. Ada bagian dari diriku yang hilang, keyakinan bahwa orang yang dekat pasti aman. Keyakinan itu mungkin tidak akan kembali. Tapi mungkin memang tidak perlu kembali seperti dulu. Aku tidak ingin polos. Aku ingin sadar. Suatu sore, aku bertemu Rani lagi. Kami duduk di taman kecil dekat rumahnya. Anak-anak bermain di kejauhan. Suara mereka seperti latar yang jauh, tapi hangat. "Kamu gimana sekarang?" tanya Rani. Aku menatap langit. "Masih sakit?" "Itu normal," katanya. "Tapi, aku nggak takut lagi," kataku setelah beberapa detik. Rani tersenyum. "Itu beda besar." Aku mengangguk. Aku merasakan angin menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, angin tidak membawa parfum asing. Tidak membawa pesan tersembunyi. Hanya angin. Ketika proses hukum berjalan, aku tidak lagi mengikuti setiap detail seperti dulu. Aku serahkan pada pengacara. Aku hadir saat diperlukan. Aku bicara saat harus. Selebihnya, aku hidup. Aku bekerja. Aku mengurus diriku. Aku membeli tanaman baru untuk halaman, bukan untuk menutupi retak, tapi untuk menandai bahwa sesuatu bisa tumbuh lagi di tempat yang pernah rusak. Ada satu malam terakhir yang terasa seperti penutup. Aku kembali ke rumah lama, rumah yang dulu kutakuti, untuk mengambil barang terakhir, sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah ini tidak berubah, tapi aku berubah. Aku berjalan ke pintu, mematikan lampu, lalu berhenti sejenak. Sunyi turun, lembut, bukan menekan. Aku mendengar napasku sendiri. Aku merasakan tubuhku hadir sepenuhnya. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Aku mengucapkan selamat tinggal pada versi diriku yang selalu menunggu orang lain memilihku. Aku menutup pintu, mengunci sekali, lalu memasukkan kunci ke saku tanpa ragu. Di luar, malam terasa luas. Tidak ada sirene. Tidak ada ketukan pintu. Hanya langkah kakiku sendiri, stabil, menuju hidup yang belum kutahu bentuknya, tapi untuk pertama kalinya, hidup itu milikku. Kisah berakhir, namun kekuatan bertahan hidup menetap.